Akhirnya judul dan isi chapter yang super duper wadaw sekali dari chapter 1154 yang bahkan ini baru spoiler banget loh, yang gak kebayang nanti versi scanlationnya bakal se-OP apa. Nah, gak surprise di sini kali ini kita akan bahas spoiler untuk One Piece chapter baru, yaitu di chapter 1154 yang setelah minggu lalu kita libur karena bahkan baru 2 chapter langsung libur lagi. Yang bukankah memang akhir-akhir ini One Piece lagi banyak libur, tapi nggak apa-apa lah karena untuk versi anime ya kita sedang mendapatkan banyak hal luar biasa, terutama dari Bonechuan yang sangat mantap sekali. Jadi oke lah, mari kita langsung saja membahas untuk spoiler di chapter 1154 ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena harus masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama juga bisa bantu like juga ya untuk video ini biar muncul ke nakama yang lain. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Dimana judul untuk chapter kali ini adalah Unable to Die, yang bukankah ini judul yang sangat deep sekali, yang kira-kira apa maksud dari judul chapter kali ini. Dan untuk cover story sendiri lagi-lagi masih lanjutan dari Yamato, dan kita mendapatkan hal yang cukup menarik di cover story kali ini, dimana Ocho, si Yakuza cewek yang kemarin kita lihat di cover story sebelumnya, dia membawa Yamato ke sebuah makam dari seorang pahlawan yang dikatakan dari West Blue, dan dia dibesarkan di Ringo. Yang kira-kira siapakah orang ini? Kenapa tiba-tiba dari West Blue dan ada di Wano Kuni? Dia pula telah meninggal. Yang siapakah orang tersebut? Yang apakah akhirnya tujuan dari satu cover story Yamato akan terungkap dengan munculnya sosok lain atau bahkan legenda yang akhirnya setidaknya ada makna lah dari perjalanan Yamato ini. Next, kita langsung masuk ke isi chapter, di mana chapter sendiri dikatakan pasca insiden dari Big Mom, yaitu 63 tahun yang lalu yang menyebabkan kematian Jorwol. Dikatakan kalau Elbaf katanya dilanda berbagai banyak bencana, mulai dari kebakaran sampai badai juga, dimana para raksasa yang sudah stres atau desperate pun pada akhirnya dikatakan mereka mencoba menyerang Ida dan Hajrudin, yang ini kita masih belum tahu konteksnya apa. Kenapa malah kedua orang ini yang coba mereka hajar, karena bukankah mereka dianggap anak haram yang juga tidak tinggal di istana. Dan di sini pun dikatakan kalau King Harald akhirnya kembali untuk melindungi mereka dan membawa bantuan orang luar untuk menyelamatkan Elbaf. Yang lagi-lagi siapakah bantuan orang luar ini yang dibawa oleh Harald, yang kenapa tiba-tiba dia mau membantu Elbaf dan menyelamatkan Elbaf dari apa juga kita masih belum tahu. Dimana di sisi lain kita melihat Emak Asu nih alias Estrida, dia meninggal karena penyakit sebelumnya yang sudah kita ketahui juga pasca pelahiran dari Loki, yang bahkan dikatakan kalau Harald belum sempat bertemu dengan istrinya tersebut. Di lain sisi dikatakan kalau Ida, dia pada akhirnya membuka bar di daerah Underworld. Jadi ini juga nih sebenarnya yang jadi pertanyaan kita, karena bukankah kita melihat adanya wanita bar di awal Elbaf, tetapi untuk itu dikatakan jika dia adalah namanya Yamato, dan untuk Ida ini kita masih belum tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Karena lagi-lagi kalau dari usia seharusnya masih sangat-sangat fair sekali usia dari Ida ini, yang bahkan Harald sendiri usia tidak terlalu tua, yaitu masih seumuran dengan Dori dan Brogy. Yang oleh sebab itu harusnya Ida jika tidak terbunuh dia masih hidup dan ada di negeri Elbaf ini. Dan waktu pun akhirnya berjalan sampai 56 tahun yang lalu, dan Harald pun akhirnya pergi ke Reverie, namun pemerintah dunia dikatakan mengabaikan dirinya. Dan ketika kembali di Elbaf, Jarul pun berbicara kepada Harald kalau ada tukang kayu yang bernama Galeila. Mereka terdiri dari ras raksasa kuno dan ras lainnya yang menjadi sebuah organisasi yang bersama-sama, namun dikatakan kalau mereka kemungkinan ditangkap oleh pemerintah dunia. Yang apakah kalian sadar dari nama Galeila sendiri bukankah sangat familiar sekali, karena mereka adalah nama persis yang sama dengan tukang kayu yang ada di Water Seven. Dimana mungkin untuk lengkapnya dari versi Water Seven adalah Galeila Company, tetapi kita masih belum tahu untuk yang kata-kata Jarul apakah Galeila yang sama atau mungkin itu adalah sebutan berbeda, tapi keturunan-keturunannya atau mungkin lanjutan dari perusahaannya masih terus berjalan sampai saat ini. Dimana sini pun kita masih belum tahu nih apa permasalahannya, karena lagi-lagi ini 56 tahun yang lalu yang jauh lebih lama dibandingkan Galeila yang kita ketahui paling lama
lama juga, yaitu di masa Tom, dimana untuk case dari Tom sendiri, dia ini harus dihukum mati karena membuatkan kapal untuk Goldie Roger, sang raja bajak laut. Dimana di sisi lain, saudara dari emaknya Estida, dia pun dikatakan menyiksa Loki ketika Harald fokus untuk membangun ulang Elbaf. Yang bukankah ini wadidaw sekali, keluarga yang sangat bangsat dari si woman Estida. Ya aduh, bukankah sebelumnya kita mendapatkan info kalau keluarga mereka adalah keluarga terpandang, prominent background, di mana Estida dan juga ini pasti saudaranya pun sama, tetapi sifatnya lagi-lagi tidak mencerminkan seorang dengan keluarga yang terpandang. Yang bukankah biasanya banyak yang seperti itu juga. Ya prominent background sih prominent background, tetapi sifatnya malah kayak Dajjal. Next dikatakan sampai akhirnya 48 tahun yang lalu Loki melepas monster-monster raksasa di desa Elbaf tersebut, daerah Sunward. Ini pun pernah kita dapatkan infonya dari perkataan para raksasa ketika sedang pesta, dan situ dia sepertinya melihat bagaimana anak-anak Elbaf yang lain malah menolong kakaknya yaitu Hajrudin, dan dia pun menyadari seberapa kesepiannya Loki pada saat itu. Yang lagi-lagi sangat wajar sekali kan kalau Loki ini memang sangat menyedihkan sekali. Dari lahir saja dia sudah tidak dianggap oleh siapapun, yang bahkan semakin besar karena rumor terkait dia adalah pangeran terkutuk, yang akhirnya membuat dia sangat dikucilkan dan hidup di Underworld berteman dengan monster-monster buas. Yang bukankah sangat menyedihkan sekali kehidupan dari Loki, yang untungnya kalau kalian sadar hanya ada beberapa orang saja nih yang benar-benar menganggap Loki lagi-lagi sebagai manusia, dimana yang jelas adalah bapaknya yaitu Harald, karena dia sendiri yang bilang kepada keduanya, Hajrudin dan Loki, kalau mereka adalah adik kakak. Lalu juga untuk Ida ya, ibu tiri kali ya, karena dia adalah ibu dari Hajrudin. Dia pun bahkan sangat care sekali dengan Loki dibandingkan ibu Dajjal kandungnya yaitu Estrida tadi. Lalu nanti juga kita tahu kan terdapat Mosa yang kita masih belum tahu dia ini siapa, yang bahkan Luffy pun mengakui keberadaan dari Loki, yang bukankah sangat berlawanan sekali dengan orang-orang Elbaf yang menganggapnya sebagai kriminal ini, kriminal itu, terkutuk dan lain-lainnya. Dan di tahun yang sama pula, 48 tahun yang lalu, bajak laut Rox pada akhirnya sampai ke Underworld dan bertanya kepada Loki, yang sepertinya Loki pun sedang ada di Underworld ini. Apakah ini adalah negeri Elbaf dan apakah Harald ada di sini? Yang di sini pun terungkap ya, kalau 8 tahun sebelumnya, 56 tahun yang lalu ketika Harald pergi ke Reverie, dikatakan Rox pun bertemu dengan Harald. Yang berarti Rox dia pergi ke Reverie juga 56 tahun yang lalu. Yang sampai akhirnya dikatakan di sini kalau Rox dia membunuh seorang admiral angkatan laut dan pada akhirnya menjadi seorang buron. Yang wow, membunuh admiral, yang bahkan sepanjang cerita One Piece sekarang aja belum ada nih orang yang berhasil membunuh admiral, dan Rox cerita pertamanya saja langsung membunuh seorang admiral. Yang wow, bukankah ini gila banget? Yang pada akhirnya juga setelah sekian lama nih dari saat aliansi Big Mom Kaido di chapter 900-an, lalu kemunculan slide pertamanya di chapter 957, akhirnya sekarang di chapter 1154, hampir 200 chapter, Oda akhirnya menunjukkan wujud dari Rox seperti apa. Dikatakan kalau dia memiliki dua warna rambut atau two tone nih, dan cukup mirip juga bentukannya seperti Kurohige, karena ya faktanya langsung dikatakan kalau Rox adalah ayah dari Kurohige. Yang apakah mengagetkan? Enggak juga sih, karena bukan kan sudah menjadi teori yang sangat banyak beredar sejak mungkin 4-5 tahun yang lalu, yang udah sangat lama sekali lah. Yang berarti teori lama di dunia per One Piece-an cukup terkonfirmasi, dan fakta menariknya adalah kalau Rox dia datang ke Reverie, yang apakah dia seorang raja karena bisa sampai ke puncak dari Mary Joyce, yaitu di atas Red Line. Yang ini masih harus kita kulik lagi dan harus menunggu versi nanti skenario-nya, penjelasannya akan seperti apa. Yang bukankah sangat menarik sekali, di mana anaknya alias Marshal the Teach atau Kurohige, bukankah dia juga ingin menjadi raja dari Hachinosu agar bisa pergi ke Reverie. Yang bahkan sebelumnya dia ingin mengorbankan atau menukarkan menyandra Koby untuk membuatnya menjadi raja, tetapi sekarang malah mendapatkan lebih dari tingginya atau sang pahlawannya yaitu Monkey D. God. Yang bukankah pada akhirnya memang darah nggak bisa bohong karena mereka berada di jalur yang sama. Yang nggak tahu juga nih apakah Teach dia tahu kalau ayahnya adalah Rox atau tidak, kita juga masih belum tahu. Tetapi yang jelas kalau dari pihak pemerintah dunia seperti Gorosei, seharusnya mereka tahu ya kalau dia anak dari Kurohige. Tapi harusnya untuk Teach juga dia sudah tahu ya, karena krunya pun sepertinya sudah mengetahui hal tersebut. Tetapi untuk Gorosei yang seperti Saturn katakan kalau dia memiliki lineage atau keturunan yang unik, yang bukankah terjawab di sini kalau dia anak dari Rox the CB. Tapi mungkin yang menarik adalah kenapa namanya adalah Marshal the Teach dan bukan Rox the Teach. Yang lagi-lagi
lagi sepertinya konsepnya sama seperti S ya. Dia tidak mengambil nama Gold dari ayahnya, tapi pot gas dari ibunya. Yang berarti seperti ini, apakah Rox juga mirip seperti Roger menikah dengan seorang dengan penyandang nama D juga? Lalu juga nih hal menarik lain adalah tentang nama tukang kayu kapal yang Galela yang persis sama di Water 7, dan katanya itu pembuatnya dulu adalah ras raksasa kuno. Yang apakah ini akan semakin menjawab kenapa Pluton alias Ancient Weapon dibuat oleh perusahaan mereka yaitu Galela ini. Itu pun menurut kata-kata Tom ya, karena memang dulu para raksasa kuno inilah yang membangun sekelas Ancient Weapon, dan bukankah itu sangat masuk akal sekali karena pembangunnya bukan manusia kecil biasa seperti kita-kita, melainkan orang-orang raksasa yang tidak hanya raksasa, bahkan raksasa kuno yang jauh lebih besar. Yang mungkin saja ya karena isinya waktu itu dikatakan tidak full raksasa kuno, maka mereka yang menyadari kalau dirinya dalam bahaya pada akhirnya menyerahkan blueprint tersebut ke ras lain, dan salah satunya adalah Tom tukang kayu yang nextnya membangun kapal dari sang raja bajak laut. Yang menariknya dari Tom ini yaitu manusia ikan akhirnya ke manusia biasa seperti Iceberg dan Frankie, sampai akhirnya Frankie lah yang membakar blueprint tersebut. Yang sepertinya ada sejarah sangat menarik dari Galela ini, atau mungkin pembuat kapal yang sangat legendaris. Dan hal menarik juga kenapa Jarul bisa mengetahui hal tersebut, yang wah ini Elbaf banyak sekali misteri yang akan terungkap. Tapi lagi-lagi kebiasaan Oda lah ketika dia mengungkap satu misteri. Contohnya tadi jika Rox adalah ayah dari Kurohige, tapi kita juga mendapatkan banyak misteri baru di satu chapter yang sama. Ya akhirnya malah surplus untuk menambah misteri baru dan bukan mengungkap misteri yang lama. Yang ya kebiasaan lah Oda sensei banget. Yang bahkan kita juga masih belum tahu nih apa maksud dari judul chapter ini, yaitu Unable to Die. Siapa yang tidak bisa mati? Apakah konteksnya adalah dari Rox atau dari Loki, yang kita juga masih belum tahu. Apalagi kita harus menunggu versi Scarlation-nya akan seperti apa nanti. Nah jadi itulah untuk video explore kali ini. Seperti biasa buat kalian juga nih yang ingin tahu apa-apa saja yang ada di layar, seperti poster yang di belakang, lalu juga Bounty dan juga pakaian nih For Emperor dengan belakang dari para Yonko. Dimana dari kaos ini nanti juga kalian mendapatkan semacam apa nih, semacam gantungan kunci Yonko, yang ini juga bagus banget sih, bisa jadi buat gantungan segala macam. Buat kalian yang pengen untuk baju dan lain-lainnya, nanti saya simpan linknya seperti biasa di tag produk di bawah kiri. Dan juga buat kalian yang pengen tahu ini mic saya pakai, dan juga keyboard, mouse dan lain-lainnya seperti biasa bisa cek di tag produk di bawah kiri ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share teman kalian. Gue Devel pamit, and I'll see you guys next time.